titiknya random. Ini saya membuat titik, ada yang kecilan sana, ada yang sana, ada yang sini. Nah, kebanyakan dari siswa yang melakukan kesalahannya adalah dia narik garis dari titik-titik yang paling bawah ke yang paling atas. Berarti yang paling bawah sini, ini titiknya ya, ke yang titik paling atas itu, terus tarik garis. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena kan kumpulan titiknya tidak hanya ini. Ini lebih padat. Komunitas dan populasinya titik itu paling lebih banyak yang ada di sini malah. Jadi kalau kamu mau membuat garis, setiap orang mungkin beda. Misal orang A membuat garisnya begini. Ada yang nyenggol titik, ada yang bersinggungan, ada yang nggak nyenggol titik. Boleh, boleh. Kenapa? Karena ini komunitasnya paling benar, paling banyak. Atau agak ke sana, atau begini. Jadi tidak selalu dari ujung titik paling bawah dihubungkan ke ujung titik paling atas, nggak selalu. Kalau model grafiknya kumpulannya itu tidak ada di situ, ya jangan dipaksa tarik garis. Itu ya. Jadi kalau garisnya hanya mengandalkan titik paling bawah ke titik paling atas, itu belum tentu benar dan belum tentu salah. Kalau kumpulan, lihat kumpulan titiknya, maka grafikmu yang menentukan. Kalau gambarmu itu ada 5 data atau 10 data, yang hasil tarikanmu paling bawah ke paling atas itu justru sepi, titik-titiknya jarang, jauh dari titik-titik, ya itu berarti salah. Dikatakan benar jika di sepanjang garismu itu banyak kumpulan titik yang ada. Kalau yang nggak penting malah tambah parah lagi, dihubungkan satu-satu, zigzag gitu. Nggak bisa dibaca kalau dulu. Ya. Kalau zigzag dihubungkan itu kayak modelnya grafik saham. Ya bisa. Di analisa ilmunya beda. Kalau pakai saham masih bisa pakai garis, tarik garis gitu. Ini ada namanya masing-masing. Tapi kita nggak belajar itu, kita belajarnya grafik sains. Ya, di sini. Maka nanti kalau kalian titiknya udah tahu ada kumpulan terpadat di situ, ya kita yang kamu tarik garis. Saya ulang, tidak selalu garis itu nabrak titik. Paham ya? Tidak selalu garis itu nabrak titik. Tapi garis itu harus ada di kumpulan populasi titik yang paling banyak. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, pokoknya taruh dulu, kamu bisa ngomong atau udah enggak? Ya, enggak. Nanti ketika ulangan, ya, Bu. Berarti kalau ada 5 data, 4 titik itu berdekatan, tapi 1 titik jauh banget itu 1 titiknya itu dimasukin persepsi kita ke garisnya atau enggak? Kalau dia jauh ya kecilan, ya abaikan. Itu faktor errornya sih. 4 aja. Ya kemarin ketika kalian praktikum apa ya, fokus atau yang terakhir itu ada yang 11, sekian, 10, sekian, atau yang 17. Nah itu sudah dibuang. Tetap dihitung dalam hitungan rata-rata penelitian. Tetap kita hanya menunjukkan bahwa gara-gara perincilan data yang salah, yang jelek itu rata-rata jadi seperti itu, penelitian persentasenya turun. Gak apa-apa. Sekali lagi tidak ada praktikum yang salah. Ya, gitu. Adilin sama Kim, curhatnya lalu waktuan. Curhatnya jangan sekarang. Ya. Kalau curhat sesi yang lain aja, ini sesi fisika. Ini saya beri waktu jam 3 kurang seperempat, 3 kurang 10 saya selesai. Nah, lanjut curhat gak apa-apa. Yang berkaitan dengan olah data atau nanti kan kalian selesai dapat data ditampilkan, nyambung Aldo tadi ya, dapat data ditampilkan, terus dihitung rata-rata sampai ke penelitian, kemudian dibuat grafik, dibahas. Kalau rata-ratanya ketemu 10 misalnya, atau nanti di grafik kok ketemunya 15, betul sekali ya, kenapa? Misalnya itu. Karena kemarin kan banyak di kelompok tengah sana yang melakukan praktikum airan vegetasi.
Itu salah. Salahnya di mana? Nariknya simpangan terlalu jauh. Makin jauh simpangan, maka makin error dia, makin berisiko error. Kenapa? Karena satu, gesekan udara besar. Yang kedua, kena AC, anginnya AC itu. Yang ketiga, gesekan dengan simpul tali yang pengikatnya di atas itu mempengaruhi. Itu ya. Jadi banyak yang harus dijelaskan. Sekali lagi, tidak ada praktik yang salah, data salah, tidak ada. Yang ada adalah kamu bisa cerita satu pembahasan. Baik, penjelasan cukup, ada pertanyaan? Yang kemarin kita praktikum gravitasi, ayunan. Tahu grafiknya? Masih ingat enggak? Ayunan gravitasi. Sumbu X-nya ini kemarin IPA berapa ya saya membahas ini? Ini kita membahas tentang grafiknya ayunan untuk menghitung gravitasi. Yo, kalau yang di sumbu X itu ada L, di sumbu T, di sumbu Y ada T kuadrat. Sudah dibahas ya? Ya sudah, berarti sudah. Udah usah kan? Ada dua. Yang rumus pertama itu yang dari, oh ini masih ada nih. Yang dari rumus T sama dengan 2pi akar L per G. Supaya akarnya hilang kan harus dikuadratkan, jadinya itu, paham ya? Ada pindah tempat, T kuadrat, akarnya hilang jadi L per G 4pi kuadrat. Saya hanya pindah ruas, bukan pindah ruas, pindah tempat, supaya G nya itu nempel di sini. Kenapa saya jadikan satu? Karena mereka semuanya itu adalah nilai konstan. P-nya ya segitu, G-nya ya konstan, bukan nilai variabel bebas, bukan. Maka ini saya tempatkan di satu kelompok sendiri, sehingga kalau ditarik ke sumbu Y, radian ya, M, X. Iya, kasihan Lero itu pengen belajar di sini biar mudah. Kamu pintar, saya percaya. Kamu udah pintar, kamu nggak mendengarkan pun sudah pintar. Dari sononya kamu udah pintar. Soalnya kamu tadi menjelaskan ke dia tentang ini, tidak apa-apa, membantu. Tapi yang tidak, faktanya tidak dong, ya kasihan dia belum belajar. Sebelahnya Ian ya, Julek juga pengen mendengarkan lah. Telinga yang sini berusaha ke depan mendengarkan suara saya, telinga yang kanan mendengar bisikanmu terganggu. Gitu ya, jadi di sumbu Y T kuadrat cocok dengan sana sumbu X L cocok. Nah ini M nya siapa? M adalah gradien, dia bukan massa loh ya, tapi dia gradien. Ini jadi modalmu untuk menggambar. Nah, tadi yang kalau sudah misalnya sudah ada gambar begini, tidak harus ujung dengan ujung dibuat, kan nantinya gini ya. Ya, misalnya ini Y2, Y1, X2, X1. Tidak selalu dari ujung ke ujung. Kalau kalian mau lebih simpel ya dari sini ke sini boleh. Sama aja hasilnya. Kemiringannya kan sama. Kemiringan yang sama mau dari ujung teratas, ujung ke bawah atau tengah-tengah sama aja. Yang penting dia kemiringannya sama. Selesai. Ketemu M. Ketemu M ini belum selesai karena kan kita harus mencari nilai G. Nah, grafiknya sekarang digunakan. Ketika nilai M sudah ketemu, masih harus satu langkah lagi, yaitu 4 pi kuadrat per M baru ketemu G.
selesai. Itu untuk yang grafik. Ketat, ketip. Itu enggak? Kak, mau nanya. Jadi misalkan sumbu X itu terlalu lebar atau terlalu sempit gitu, terus kan di skalanya dibedain sama sumbu Y ini boleh? Nah, kita kemarin seperti yang kubuka tau ya. Jadi yang ada sentimeternya itu boleh. Jadi nanti satuannya Newton per sentimeter. Boleh. Dibuat skala ya. Buat skala ya. Jadi nanti untuk pembuatan grafik tetap mengikuti matematikanya ya, X dan Y skala. Tapi skalanya perlu ditulis Pak. Lebih baik ya. Lebih baik ya. Misalnya 30 cm menjadi 1 cm misalnya ditulis 30 banding 1 40 banding 1 misal 1 cm ya. Nah kemarin waktu yang buku ini Newton per meter yang diminta di tabel, tapi ketika digrafikan agak susah ketemunya boleh Newton per cm boleh. Toh nilainya juga tidak berubah, hanya satuannya aja dan desimalnya yang beda ya, tapi nilai aslinya kan nggak ngaruh. Ya tinggal nanti kamu di pembahasan, makanya itu sangat penting pembahasan yang di rumus dan tabel Newton per meter. Kalau digrafikan agak susah, boleh diganti menjadi Newton per centimeter. Sehingga nanti harus dikonversi hasil akhirnya dari grafik dibuat Newton per meter supaya mendekati. Kita petik bingung. Boleh. Boleh. Ini makanya buat sekali. Nah, ini apa ya? Ini apa yang di laporan kemarin? Buat setiap Apa? beda-beda. Iya beda-beda, pelaturnya beda. Nah, untuk